ini adalah salah satu cara warga Pakistan buat ngerespon statementnya militer India. India claims this is a terror base. Locals insist it's a mosque. Dan foto-foto dan video hoax kayak gini tuh ternyata tuh emang banyak beredar ya setelah pecahnya perang India-Pakistan. Ini makin kesini perang bukannya pada kelar, malah makin banyak ya. Dan yang terakhir ya yang mau gue bahas ini, perang antara India sama Pakistan. Ya gue yakin lu udah tahu lah ya kalau beberapa waktu yang lalu dua negara Asia Selatan yang sama-sama punya senjata nuklir ini, mereka tuh baru aja terlibat konflik. Bahkan udah dikategorikan sebagai perang ini. Dan konflik ini tuh nggak jauh-jauh dari permasalahan wilayah perbatasan dua negara ini. Permasalahan di wilayah Kashmir. Dan pas gue syuting video ini, dua negara yang saling tetanggaan ini tuh sebenarnya tuh udah sepakat buat gencatan senjata. Tapi ya karena masih banyak yang request buat bahas, jadi ya ayo kita hajar lah. Tapi ini sebenarnya apa sih yang jadi penyebab konflik dua negara dengan kekuatan nuklir ini? Dan apa konflik ini bener-bener udah selesai atau malah masih ada potensi buat ribut lagi nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir di tahun 2025 ini di Learning by Googling. Ya sebenarnya sejarah hubungan runcing India-Pakistan tuh udah pernah kita bahas di video yang ini ya. Dan yang terjadi sekarang tuh ya ini hal yang selama ini ditakutkan sebenarnya. Ya kalau lu ngikutin berita atau kabar terbarunya di sosmed, gue yakin lu pasti udah pada tahu lah kalau konflik antara India sama Pakistan yang baru-baru ini terjadi di wilayah Kashmir ini tuh dipicu sama aksi teror. Dipicu sama peristiwa serangan Pahalgam. Ini buat yang mungkin nggak ngikutin beritanya, jadi di tanggal 22 April 2025 kemarin tuh terjadi aksi teror di wilayah Lembah Baisaran. Di dekat kota Pahalgam di distrik Anantnag di Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir tuh wilayah Kashmir yang dikuasain sama India. Jadi waktu itu tuh ada sekelompok turis yang lagi ngunjungin salah satu tempat wisata di Lembah Baisaran. Nah turis-turis ini mereka tuh tiba-tiba aja disergap dan ditembakin sama orang-orang nggak dikenal. Dan akibat aksi penembakan ini, 26 orang yang terdiri dari 24 turis asal India dan 2 orang penduduk lokal Kashmir mereka tewas. Dan sekitar 20 orang lainnya luka-luka. We began with the latest updates on the Kashmir terror attack. Members of the Indian diaspora across the world held protests across the weekend to condemn the deadly terror attack in Pahalgam last Tuesday. Nah, terkait penembakan ini, kalau menurut beberapa sumber, awalnya TRF, The Resistance Front, kelompok bersenjata Pakistan yang diyakini sebagai pecahan dari kelompok teroris Lashkar-e-Taiba, mereka tuh ngaku bertanggung jawab atas aksi teror yang terjadi di Pahalgam ini. Kalau menurut Al Jazeera, TRF tuh ngeklaim kalau penyerangan ini tuh berkaitan dengan pencabutan status otonomi khusus kawasan Kashmir. Yang ngebikin banyak pendatang baru dari India bisa menetap, bikin tempat tinggal, dan kerja di kawasan Kashmir. Atau ini biar nggak bingung, gue jelasin dikit deh ya soal pencabutan status otonomi Kashmir di India. Jadi ya kayak yang kita tahu, udah pernah beberapa kali kita bahas juga, Kashmir ini kan emang udah lama banget ya jadi wilayah rawan krisis di India dan Pakistan. Nah, sejak India merdeka, wilayah Kashmir ini tuh emang dapat hak otonomi khusus gitu, biar mereka tetap mau join sama India. Tapi terus di tahun 2019, hak otonomi khusus buat wilayah Kashmir ini tuh dicabut sepihak sama pemerintah India waktu itu yang dipimpin sama Narendra Modi dari partai BPJ. Partai yang emang terkenal banget sama semangat nasionalisme Hindunya. Dan keputusan pemerintahan Modi buat nyabut hak istimewa Kashmir ini tuh emang bagian dari kampanyenya mereka sih. Kampanye buat menyetarakan masyarakat India. Jadi udah nggak boleh ada lagi tuh daerah yang punya hak khusus tuh. Makanya akhirnya di tahun 2019 itu Modi mutusin buat ngehapus undang-undang tentang hak otonomi khususnya Kashmir. Dan nggak sampai di situ doang, di tahun yang sama wilayah Kashmir juga tuh dipecah jadi 2 provinsi. Jadi provinsi Jammu dan Kashmir sama provinsi Ladakh. Tapi yang harus kita tahu di sini terkait pemisahan ini, sebenarnya permintaan pemisahan ini juga tuh datang dari masyarakat Ladakhnya sendiri loh. Jadi masyarakat Ladakh ini, mereka tuh selama ini ngerasa kalau identitas budaya mereka tuh beda sama orang-orang Kashmir. Dan selama ini mereka juga ngerasa dianaktirikan gitu. Mereka ngerasa kurang dirangkul sama masyarakat etnis Kashmir yang emang lebih mayoritas. Makanya akhirnya mereka minta pisah dan ini dikabulkan sama pemerintah India. Jadi itu tuh alasan yang menurut orang-orang Kashmir jadi pemicu aksi penembakan tadi. Karena hak otonomi khususnya Kashmir dicabut. Tapi terus yang aneh nih, beberapa hari abis peristiwa penembakan itu, pernyataan tanggung jawab tadi tuh ditarik sepihak sama TRF. Dan ini sampai sekarang belum jelas nih alasannya kenapa nih, gue nyari-nyari belum ketemu. Yang pasti awalnya mereka tuh udah ngaku bertanggung jawab, tapi abis itu mereka malah bilang, itu bukan kami nggak tahu apa-apa. Apa maunya?
Here's what we know about the terrorists. They belong to a group called the TRF, the Resistance Front. This group has claimed responsibility. As we've been telling you, 7 people were involved, 7 terrorists. The Jammu and Kashmir police have released 3 sketches. They're based on eyewitness accounts. And 3 names have been released. Nah sayangnya walaupun TRF udah ngeralat pernyataannya dan bilang nggak bertanggung jawab, tapi peristiwa ini keburu ngebikin hubungan India sama Pakistan jadi makin buruk nih. Apalagi kalau menurut pihak India, peristiwa ini tuh jadi aksi teror paling mematikan terhadap masyarakat sipil setelah peristiwa serangan Mumbai di tahun 2008. Dan karena itulah makanya ngerespon aksi penyerangan ini, pemerintah India tuh langsung ngeluarin berbagai statement dan kebijakan terkait Pakistan. Jadi di sini India selain pastinya memperketat wilayah perbatasan yang nantinya memicu panasnya tensi militer dua negara ini, selain itu yang menurut gue paling parah adalah keputusan India buat menangguhkan sementara keikutsertaan mereka di perjanjian perairan Indus. Perjanjian apa tuh? Jadi sama kayak di wilayah daratan Kashmir, wilayah perairan di antara dua negara ini juga tuh udah jadi sumber konflik dari dulu. India sama Pakistan, mereka tuh ribut-ribut terkait siapa yang berhak ngelola sumber air sungai Indus. Ribut mulu, konflik mulu, sampai akhirnya perjanjian ini dibikin buat ngatasin masalah ini. Dan buat ngatur gimana nih pembagian dan hak pengelolaan air sungai Indus ini. Dan perjanjian ini tuh ditengahi sama Bank Dunia. Nah, keputusan India kemarin buat nangguhin perjanjian perairan Indus ini itu diyakini bisa ngebikin sumber air buat masyarakat Pakistan, khususnya yang di wilayah perbatasan, jadi terancam. Soalnya ternyata selama ini yang kontrol sumber air Indus di wilayah perbatasan ini tuh India lewat bendungan-bendungan mereka. Di mana dari bendungan-bendungan inilah masyarakat Pakistan dapat sumber air buat hidup dan buat irigasi lahan pertanian mereka. Nah, kalau perjanjiannya ditangguhkan, India nggak mau sharing bendungannya lagi, bisa kelar itu Pakistan. Terus selain keputusan ini, pihak India juga tuh ngeluarin larangan masuk buat warga negara Pakistan yang mau ke India. Dan terus ada juga pengusiran kepada perwakilan sekaligus penasihat militer Pakistan yang ada di India. Jadi ya emang makin runcing nih. Terus respon pihak Pakistannya gimana? Nah, di sini Pakistan nuduh India udah ngelanggar HAM dengan tindakan mereka yang nangguhin perjanjian air Indus. Ya soalnya air tuh kan salah satu kebutuhan dasar manusia kan, dan ngebatasin sumber air tuh jadi salah satu bentuk pelanggaran HAM serius. Dan alasan inilah yang dipakai jadi pembenaran buat Pakistan nyerang India. Dan akhirnya kalau India tadi nangguhin perjanjian perairan Indus, Pakistan mereka juga sama nih. Mereka nangguhin perjanjian Shimla sama India. Perjanjian yang isinya tuh terkait batas kontrol India dan Pakistan atas wilayah Kashmir. Atau yang biasa dikenal dengan LOC, Line of Control. Dan karena inilah konflik militer di perbatasan India-Pakistan tuh jadi nggak bisa dihindari. Terus selain itu Pakistan juga tuh netapin larangan terbang di wilayah Pakistan buat pesawat-pesawat India. Terus mereka juga ngusir diplomat India di Pakistan sampai ngebatasin perdagangan sama India. Cuma yang menurut gue rada kocak nih dari pihak Pakistan. Jadi walaupun pemerintah Pakistan tuh udah ngebantah tuduhan India kalau kelompok teror yang ngelakuin penembakan tuh dibackingin sama pemerintah Pakistan. Tapi terus Pakistan tuh malah ngebela kelompok teror Kashmir dengan nyebut kalau aksi mereka sebagai bentuk revolusi terhadap pemerintahan yang nggak adil. Nah ini kan jadi kontradiktif ya. Mereka jadi kayak, enggak, kita nggak pernah support mereka. Tapi bagus sih itu tindakan mereka, bentuk perlawanan tuh. Lah jadi nge-support, gimana coba? According to official statements from Pakistan, 11 military personnel died during Operation Sindoor. Among them was squadron leader Usman Yusuf. But nowhere does it give any explanation of the circumstances leading to his death. Just a name and a rank. Dan setelah beberapa minggu tensi dua negara ini meningkat terus, saling adu tuduhan kelawannya segala macam, akhirnya perang antara India sama Pakistan tuh beneran pecah di tanggal 7 Mei 2025 kemarin. Kalau menurut Rahul Roy Chowdhury, peneliti senior di The International Institute for Strategic Study, dia bilang perang ini tuh resmi pecah waktu India ngeluncurin Operasi Sindoor. Operasi apa tuh? Operasi Sindoor tuh operasi serangan artileri dan rudal dari mulai rudal darat sampai rudal udara ke 9 titik strategis di Kashmir dan Pakistan. Ke titik-titik yang sama pihak India disebut sebagai basis kelompok teroris yang didukung sama Pakistan. Iya, jadi India nih nggak cuma ngerudal wilayah Kashmir, India juga ngerudal teritorinya Pakistan. Bahkan salah satu titik yang jadi target rudalnya India tuh itu cuma berjarak 50 km dari Lahore.
dari salah satu kota penting di Pakistan. Dan terkait serangan yang dekat sama Lahore ini, kalau menurut pihak India, serangan ini tuh nargetin salah satu markas utamanya kelompok Jaish-e-Muhammad. Kelompok yang diduga kuat jadi dalang aksi penembakan di Pahalgam. Dan kalau menurut klaim pihak India, operasi Sindur ini tuh seenggaknya tuh berhasil ngebunuh 100 militan teroris. Tapi terus masalahnya nggak cuma newasin anggota kelompok teroris, kalau menurut klaim pihak Pakistan, serangan militer India ini juga tuh nargetin banyak wilayah sipil. Termasuk di sini pemukiman dan masjid. Dan akhirnya seenggaknya serangan ini tuh ngebunuh 31 warga sipil dan ngelukain puluhan lainnya. This is one face of a spiraling conflict with many more, a window into a dangerous moment in an old dispute. India claims this is a terror base. Locals insist it's a mosque. Dan sebagai respon atas serangan India ini, Pakistan akhirnya ngebales nih. Jadi di hari yang sama, di tanggal 7 Mei 2025, Pakistan ngeluncurin serangan drone ke 15 titik di wilayah India. Termasuk ke Jammu and Kashmir, Punjab, Gujarat, sama Rajasthan. Nah ini sebenarnya serangan drone ini tuh sebagian besar tuh berhasil dihalau sama pertahanan udara India. Tapi ya tetap, gara-gara serangan ini, wilayah-wilayah India, khususnya yang di perbatasan, itu jadi ngalamin pemadaman listrik. Terus pihak Pakistan juga ngeklaim kalau mereka berhasil nembak jatuh 5 pesawat tempurnya India. Dan soal pesawat tempur India yang ditembak jatuh ini juga menarik nih. Jadi gini, militer India tuh mereka tuh diperkuat sama pesawat tempur Rafale dari Prancis yang emang dikenal sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih saat ini. Nah, pesawat yang diklaim sama pemerintah Pakistan berhasil mereka tembak jatuh tuh ya pesawat ini, pesawat Rafale ini. Dan kabarnya ini adalah kasus pertama pesawat tempur Rafale berhasil ditembak jatuh. Nah, gara-gara ini sahamnya Dassault Aviation, pabriknya si pesawat Rafale ini langsung anjlok nih. Cuma ya terus di sisi lain sampai saat ini pihak India tuh masih ngebantah klaim Pakistan yang berhasil nembak jatuh 5 pesawat tempurnya mereka. Kalau menurut pihak India itu nggak ada tuh pesawat tempur kita ditembak jatuh tuh nggak ada. Itu ngarang tuh Pakistan tuh, bohong mereka. Tapi ya emang udah susah sih ya kalau kayak gini ya. Kalau yang satu ngomong A yang satu ngomong B ya, kita udah nggak tahu siapa yang bener nih. Tapi ya yang pasti itu sahamnya pabrik pesawatnya tadi anjlok aja gara-gara ini. Terus besoknya di tanggal 8 Mei 2025, perang antar dua negara Asia Selatan ini berlanjut nih. Di sini India ngeluncurin serangan drone ke fasilitas radar punyanya Pakistan, termasuk fasilitas radar di dekat Lahore. Dan sama kayak sebelumnya, serangan ini langsung direspon sama Pakistan. Pakistan langsung ngeluncurin serangan rudal dan drone ke puluhan fasilitas militernya India. Terus di tanggal 9-10-nya juga sama nih, India lagi-lagi ngeluncurin serangan ke Pakistan dan ditanggepin sama Pakistan. Bahkan kali ini Pakistan tuh ngebalesnya tuh dengan skala yang lebih gede nih, lewat operasi Bunyan Marsus. Atau ya kalau ditranslate tuh berarti operasi tembok besi. Jadi di operasi ini, Pakistan tuh ngeluncurin serangan rudal ke 26 target militer di wilayah India. Termasuk pangkalan udara strategis di kota Udhampur, Pathankot, Adampur, sama Bhuj. Bahkan terus pihak militer Pakistan juga ngeklaim kalau mereka berhasil nargetin fasilitas penyimpanan rudal BrahMos, rudal supersoniknya India. Sama mereka juga ngeklaim berhasil ngancurin pusat penyimpanan rudal-rudal canggih lainnya punya India. Dan ngerespon serangan Pakistan ini, serangan ke fasilitas militer strategis mereka ini, di sini India mereka ngebales lagi dengan ngeluncurin serangan ke fasilitas militer di dekat kota terpadat di Pakistan, di Karachi. Bahkan di sini fasilitas-fasilitas dekat ibu kota Islamabad juga tuh jadi sasaran operasi militernya India loh. Ya pokoknya intinya makin hari makin kacau lah nih jual beli serangannya. Now, the Pakistani military says 26 people were killed, including a child. Dozens were injured. India says the strikes were in response to a militant attack on the Indian-administered part of Kashmir last month. That killed 26 people. India blames Pakistan for the attack, which Pakistan denies. Nah, terus waktu kemarin perang India-Pakistan pecah, foto ini tuh sempat viral nih. Foto yang nunjukin sapi dengan gambar bendera Pakistan di badannya keliaran di jalan. Nah, beberapa postingan di sosmed tuh nyebut kalau ini adalah salah satu cara warga Pakistan buat ngerespon statementnya militer India. Statement yang nyebut kalau semua bendera Pakistan di wilayah Kashmir dilarang berkibar. Kalau sampai ada yang berkibar, itu bakal dimusnahin tuh. Nah, sapi itu kan binatang suci ya buat orang Hindu ya, buat mayoritas warga India.
Makanya ya gambar ini tuh jadi kayak olok-olokan gitu. Jadi kayak tuh, lihat tuh. Sapinya ada bendera Pakistannya tuh. Musnahin di sana Gi. Berani gak musnahin itu? Jadi kayak gitu, jadi buat ngenyek gitu. Tapi ini terus waktu gue cari tahu berita soal sapi berbendera Pakistan ini, gue nggak nemu sumber yang kredibel nih. Jadi ya gambar ini tuh cuma nyebar di sosmed aja dan kemungkinan besar nggak ada hubungannya sama sekali sama perang India-Pakistan kemarin. Jadi ya jatuhnya misinformasi ini. Dan selain foto ini, ada banyak foto dan video lain nih di sosmed nih terkait persapian ini. Yang setelah ditelusuri ternyata hoax, ternyata misinformasi. Dan foto-foto dan video hoax kayak gini tuh ternyata tuh emang banyak beredar ya setelah pecahnya perang India-Pakistan. Bahkan hoax kayak gini tuh itu tuh sampai sekarang tuh masih banyak beredar di internet, bahkan di media-media mainstream. Dan ya gara-gara ini jadi makin runcing dan konfliknya nih. Aduh. Tapi ya untungnya perang antara dua negara pemilik senjata nuklir di Asia Selatan ini cepat mereda nih. Ya jadi setelah kurang lebih 4 hari pecah konflik, India sama Pakistan mereka akhirnya sepakat buat gencatan senjata. Kesepakatan gencatan senjata ini tuh berhasil disetujui kedua belah pihak setelah ada intervensi dari Amerika. Yang dibantu juga sama Inggris, Arab Saudi, dan Turki. Tapi terus, walaupun perangnya udah resmi berakhir lewat kesepakatan gencatan senjata, ketegangan dua negara ini tuh bisa dibilang masih lanjut nih. Soalnya dua negara ini tuh sama-sama ngeklaim udah menangin perang. Jadi dealnya gencatan senjata, tapi masing-masing terus ngeklaimnya, kita menang! Terus pihak India juga nyebut ke depannya mereka nggak akan lagi menoleransi aksi teror. Termasuk aksi teror yang sama pihak India dianggap didukung sama pemerintah Pakistan. Dan jelas sikap ini nunjukin kalau ini perangnya nih masih bisa pecah kapan aja nih. Dan di sini mereka nggak akan ragu buat nyerang target militer, bukan lagi terbatas di basis teroris doang. Nah itu dari pihak India. Di sisi lain, Pakistan juga tuh ngeklaim kalau mereka udah ngebuktiin kalau mereka berhasil bertahan dari serangan India yang mereka sebut sebagai serangan tak berdasar dan melanggar hukum. Bahkan mereka nyebut kalau India nih udah ngebikin permasalahan Kashmir bukan lagi permasalahan dua negara. Gara-gara India ini jadi permasalahan internasional. Terus mereka juga nyorotin keputusan India yang melanggar perjanjian perairan Indus yang menurut mereka itu pelanggaran HAM berat tuh. Pihak Pakistan bahkan bilang kalau kedepannya hal kayak gini berlanjut atau terjadi lagi, mereka nggak akan ragu buat nanggepin dengan kekuatan penuh di seluruh spektrum kekuatan. Yang sama banyak ahli, ini jadi indikasi kalau Pakistan tuh nggak akan ragu buat pakai senjata nuklir mereka. Aduh. Jadi ngeri ya. Tapi ya semoga nggak kejadian lah ya. Dan semoga masalah ini bener-bener bisa reda nih. Amin. Tapi kalau menurut lu gimana nih ke depannya nih? Masalah ini bakal naik lagi atau udah nggak akan lanjut lagi? Yang mana nih? Silakan komen. Tambahan dikit, ini baru banget keluar nih beritanya nih pas gua ngedit video ini. Jadi situasinya nih sekarang nih, walaupun udah gencatan senjata, tapi perjanjian perairan Indusnya ini belum balik nih. India masih menangguhkan perjanjiannya, masih menangguhkan perjanjian perairan Indus. Jadi Pakistan masih belum bisa ngakses bendungannya tuh. Dan kalaupun nanti perjanjiannya udah nggak ditangguhkan, India tetap berencana buat ngubah isi perjanjiannya biar lebih sesuai sama kepentingan India dalam hukum internasional. Dan ngelihat ini jelas pusing dong Pakistan dong. Nah, di tengah ancaman India ini malah Cina nih sekarang nih yang masuk nih. Ya, jadi kalau menurut beberapa sumber, Cina tuh berencana mempercepat pembangunan bendungan di Pakistan. Di mana bendungan ini nantinya diharapkan bisa ngurangin ketergantungan Pakistan terhadap fasilitas airnya India. Dan rencananya bendungan yang dikasih nama Muhammad ini tuh bakal punya berbagai fungsi. Mulai dari jadi pembangkit listrik, tanggul pengendali air, fasilitas irigasi, bahkan sampai sumber air minum. Jadi ya harus diakui emang mantep ini Cina di sini nih. Mereka gercep buat bantuin Pakistan loh. Tapi ini yang jadi bikin gue penasaran, ini sikap India ke Cina bakal gimana ya? Kan dua-duanya nih negara pionirnya BRICS nih. Nah ini menarik nih buat kita tunggu kelanjutannya nih. China has said that it will accelerate a flagship dam project in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province. This comes amid heightened tensions between New Delhi and Islamabad. The Mohmand hydropower project has been under construction by state-run China Energy Engineering Corporation in northwestern Pakistan since 2019. Oke, sekian review kali ini tentang perang singkat kemarin antara India sama Pakistan. Ya, semoga nggak kejadian lagi ya, dan semoga nggak kejadian juga tuh pakai senjata nuklirnya tuh. Itu sih yang paling serem sih. Aduh.
Ya kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti terbunuh.